Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Hari Arya Sriadi, Serdik Sespimti Polri di Krek ke-33. Saat ini kita berada di debat akademik Sespimti Polri dengan tema Polisi dan Literasi Digital yang akan disampaikan oleh Serdik Dadan Wiralaksana yang sudah ada di samping saya. Di sini juga telah hadir perwakilan dari rekan-rekan Serdik Sespimti Polri di Krek ke-33. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengawalinya dengan sebuah pantun. Parkir mobil di dalam garasi. Tertabrak dinding, pecah lampunya. Ada banyak jenis literasi. Literasi digital salah satunya. Mantap. Kenapa kita membahas tema ini? Adalah karena saat ini kita masih banyak mendapati korban kejahatan di bidang informasi teknologi atau IT yang menimbulkan dampak sangat besar di kalangan masyarakat. Nah, kita selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk ikut meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat sehingga dapat berselancar dengan aman di dunia mayantara atau di dunia maya. Dan sedikit latar belakang tentang Serdik Dadan, beliau adalah perwira Polri yang sebelum mengikuti di Krek Sespimti Polri telah lama menekuni bidang teknologi informasi atau cyber dan terakhir berdinas di Baintelkam Polri. Baik, saya persilakan Serdik Dadan untuk menyampaikan materinya dengan durasi waktu maksimal 15 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada cuplikan film Equalizer 3, kita melihat ada agen Emma Collins yang mengembalikan uang hasil kejahatan. Itu adalah uang hasil kejahatan di dunia maya. Memang ini adalah hal yang utopia. Hal yang utopia yang ada di dalam film. Serdik Sespimti 33 yang akan dibanggakan. Kenapa saya membawa cuplikan ini kepada kawan-kawan sekalian? Supaya kita memahami bahwa dampak kemajuan di sisi digital ini ada dua sisi yang kita hadapi. Satu, kemanfaatan, yang kedua juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Cyber Index pada tahun 2023 menyampaikan bahwa Indonesia ini tingkat penetrasi internetnya itu sudah 77% dari total jumlah penduduk. Kemudian juga menempatkan Indonesia posisinya itu angka 56 dari total jumlah negara yang disurvei sebanyak 65 yang menunjukkan kemampuan kapabilitas pada sisi IT. Ini adalah awal yang kita miliki. Bagaimana positioning Indonesia di sisi digital. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah dengan data ini menunjukkan atau berkorelasi langsung dengan pemahaman tentang digital yang dimiliki oleh penduduk Indonesia? Nyatanya belum. Kenapa hal tersebut muncul? Kita lihat saat ini, mungkin kawan-kawan sekalian tahu di kalangan publik ada yang menyampaikan, wah, handphone saya dihack, akun saya diambil alih. Ini adalah salah satu contoh yang saya kemukakan bahwa saat ini masih banyak korban kejahatan di bidang IT akibat pemahaman tentang digital masih minim. Nah, kemudian pada kesempatan yang baik ini, pada debat akademik kali ini, saya akan juga menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa dengan kondisi tadi, kita tadi disampaikan oleh pembukaan tadi disampaikan bahwa ada suatu kondisi di mana kita ini masih memiliki kemampuan atau pemahaman tentang digital yang masih rendah, dikorelasikan dengan jumlah kejahatan yang muncul. Nah, hal ini ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, di mana sih tugasnya kita sebagai polisi khususnya melihat kondisi nyata di publik dengan tingkat literasi digital yang masih minim. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita kembali lagi dulu kepada makna literasi, apa sih maknanya ini? Apabila kita lihat di KBBI, ini lebih kepada pemahaman atau pengetahuan. Lebih dalam lagi dijelaskan, apa sih maknanya itu? Lebih kepada kemampuan mengetahui dan juga bagaimana bisa melakukan sesuatu. Itu makna yang lebih dalam yang dijelaskan oleh KBBI. Kemudian apabila kita tambahkan diksi digital di sana,
tentunya ada hubungannya adalah dengan bagaimana kita kemampuan untuk menggunakan teknologi, menggunakan sisi digital, bagaimana kemampuan kita untuk menggunakan hal yang ada kaitannya dengan digital. Tadi saya sudah sampaikan mengenai kondisi Indonesia bagaimana, kemudian potensi kerawanan Kamtipmasnya bagaimana. Saat ini saya akan membahas apa yang bisa kita lakukan. Nah, apabila kita lihat tadi ada sejumlah kondisi awal yang kami sampaikan, apa sih upaya intervensi yang bisa kita lakukan sebagai anggota kepolisian khususnya, institusi Polri yang kita cintai ini, apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada upaya intervensi sebetulnya yang bisa kita lakukan. Ada 3 hal yang kita kemukakan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai sosok anggota kepolisian ini masuk ke dalam dunia digital. Tentunya kita tidak mengesampingkan adanya penyedia jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia. Ini penting juga untuk kita komunikasikan, kita koordinasikan. Ini titik awal upaya kerjasama yang sifatnya eksternal. Kemudian yang kedua, kami mengusulkan adanya muncul sosok E-Babin Kamtipmas. E-Babin Kamtipmas yang masuk ke dalam ruang-ruang digital. Kalau mungkin ada pertanyaan, kawan-kawan sekalian menanyakan, dulu kan ada polisi virtual. Nah, polisi virtual ini kami melihat lebih kepada sisi ultimum remedium di sana. Yang ini saya kemukakan di sini adalah lebih kepada upaya meningkatkan pencegahannya. Kalau tadi polisi virtual lebih kepada ultimum remedium, kami lebih kepada upaya pencegahannya. Kemudian langkah yang ketiganya itu adalah bagaimana mengedukasi publik untuk meningkatkan pemahaman tentang digital melalui pemahaman-pemahaman digital yang disampaikan di ruang publik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pada sisi eksternal yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana sih sosok E-Babin Kamtipmas yang menyampaikan edukasi kepada publik itu? Nah, inilah pentingnya kita melaksanakan koordinasi komunikasi di lingkup internal kepolisian. Kita punya Puslitbang, kita punya ahli-ahli di cyber, kemudian juga kita punya Lemdiklat, kemudian juga punya Babin Kamtipmas yang dikendalikan oleh Korbimas, yang tentunya ini bisa kita manfaatkan untuk menyusun materi yang kita sampaikan untuk edukasi kepada publik. Nah, kemudian juga penting kita punya Kominfo, kita punya BSSN yang nantinya akan ngasih masukan kepada kepolisian. Ini loh yang saat ini sedang mengenai kejahatan di bidang digital yang bisa kita sampaikan kepada publik. Jadi penekanannya adalah bagaimana kita sebagai anggota kepolisian bisa mengintervensi untuk melakukan kegiatan pencegahan melalui peningkatan pemahaman literasi publik. Ada satu data yang ingin saya sampaikan pada kawan-kawan sekalian, bahwa literasi digital ini ada 3 hal. Pada tahun 2022, Kominfo telah menyampaikan data pada 3 sisi kemampuan digital yang posisinya masih indeks paling kecil. Kalau kita asumsikan indeks itu 1 sampai dengan 5, ini masih ada di posisi 3.10, yaitu masalah digital safety. Digital etik oke, digital skill oke, tapi digital safety masyarakat Indonesia masih sangat kecil sekali. Nah, inilah bagaimana upaya kita untuk mengedukasi publik sehingga dapat melakukan pencegahan supaya dirinya ini tidak terkena atau menjadi korban tindak pidana. Memang tidak fenomenal yang disampaikan oleh Denzel Washington pada film Equalizer itu, yang bisa mengembalikan uang dengan secepatnya, uang hasil kejahatan di dunia maya. Tetapi setidaknya inilah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencerdaskan publik melalui pemahaman literasi digital. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang telah disampaikan tadi sangat mencerahkan buat kita, paparan yang sangat menarik dan sedang di kalangan masyarakat. Memang kita sangat membutuhkan peningkatan literasi digital agar kemudian masyarakat kita menjadi lebih aware sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan di dunia maya. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan peserta didik ada yang mungkin sudah dari tadi penasaran dengan topik yang sangat menarik ini. Mungkin kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab berikutnya. Kemudian kita setidaknya nanti kita antisipasi siapkan 3 pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu bisa kita tambah lagi. Mungkin dari sisi sebelah kiri dulu.
Mas Ari, izin siap. bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Serdik Didi Novi Ramanto. Izin bertanya kepada Mas Dadan, sebagaimana kita ketahui bahwa situasi di cyberspace ini kan bagaikan ketidakberaturan di sana, muncul cybernomi di sana. Kemudian kalau kita lihat para pengguna atau netizen ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kadang dia ada narsisme, kemudian ada yang sifatnya curhat, kemudian ada yang ingin hanya sekedar melihat-lihat dan segala macam. Nah, tapi dalam penerimaan di faktanya itu adalah kadang berlebihan, seperti simulakra begitu. Nah, ini bagaimana cara literasinya, digital literasinya seperti apa yang perlu diinikan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan freedom of speech. Kemudian saya setuju dengan tadi I Babin Kamtibmas, tapi kalau menurut saya kalau bicara I Babin Kamtibmas mungkin lebih kepada aplikasi ya. Tapi kalau saya mungkin lebih virtual Babin Kamtibmas. Nah, mungkin kenapa kita buat virtual Babin Kamtibmas? Karena dia harus bisa masuk di situ. Kalau selama ini virtual police lebih kepada cyber patrol tadi ultimum remedium, tapi ini dia bisa masuk ke sana, kemudian bisa memberikan edukasi, berhubungan dengan masyarakat netizen. Nah, kemudian dia bisa pesan-pesan Kamtibmasnya bisa berjalan di situ dengan virtual Babin Kamtibmas. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi nampaknya ada satu pertanyaan dan satu tanggapan. Silakan, mungkin ditanggapi, dijawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Kami akan menanggapi yang disampaikan oleh Serdik Didi kaitan dengan masalah keadaan di dunia cyber saat ini. Ada di sisi muncul anomitas, kemudian juga anomali yang lain-lain. Tentunya konsep tadi yang kami sampaikan adalah bagaimana sosok Babin Kamtibmas, atau mungkin tadi yang diusulkan oleh Mas Didi adalah virtual Babin Kamtibmas, mengedukasi publik, menyampaikan kepada publik kaitan dengan masalah hal-hal yang saat ini sedang dihadapi. Contoh tadi kami sampaikan adalah masalah kejahatan di bidang IT. Tapi penting juga saat ini, mengingat sudah banyak contoh kasus yang muncul akibat updatean status di medsos, kemudian malah menjadi aksi nyata di lapangan. Mungkin ini yang mesti kita lakukan intervensi di sana. Nah, itu tadi kami sampaikan pentingnya bahan-bahan ini kita dapatkan baik itu di BSSN, di Kominfo, dan juga di lingkup internal kepolisian. Apa saja sih saat ini yang sedang in? Nah, ini pentingnya nanti bisa kita sampaikan materi edukasi publik ini. Kami membayangkannya itu apabila memang ada pesan-pesan yang disampaikan pada saat publik ini membuka satu platform media sosial. Ya. Mungkin kelihatannya kita lebih kelihatan agak kencang, tetapi setidaknya di situ adalah intervensi kita. Bagaimana pada saat publik membuka, sudah kita sampaikan. Nah, ini loh saat ini yang sedang in, hati-hati nanti apabila ini jangan sampai melakukan membuka atau menyampaikan data-data yang sifatnya sangat personal sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup. Ya. Terima kasih. Mungkin yang berikutnya dari sebelah kanan jika ada. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Serdik Jamian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama saat ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kejahatan cyber. Dan setelah kita amati bahwa kasus terjadi karena kurangnya kepedulian dari manusia atau pengguna cyber itu sendiri, atau cyber awareness-nya sangat kurang sekali. Sehingga yang kami tanyakan di sini bagaimana upaya dari kita untuk meningkatkan cyber awareness itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih tentang cyber awareness. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Serdik Jamian. Tadi sejalan yang kami sampaikan mengenai digital safety yang hasil penelitian di Kominfo yang menyebutkan bahwa tingkat digital safety di Indonesia ini indeksnya masih cukup bawah sekali dibandingkan dengan digital etik maupun digital skill. Tadi kami sampaikan poin 1 sampai dengan 5 ini menempati 3.10. Memang betul salah satu akibat ketidakpedulian pengguna media sosial menjadikan salah satu pintu pelaku kejahatan untuk masuk. Nah, mungkin upaya-upaya yang bisa kita lakukan tadi yang kami kemukakan kepada kawan-kawan sekalian adalah data-data mengenai anatomi kejahatan yang saat ini sedang in apa saja.
kenapa bisa muncul. Nah inilah yang penting untuk kita sampaikan kepada publik, sehingga pada saat publik membuka platform media sosial atau mungkin bisa disampaikan melalui televisi atau media yang lain, bisa langsung mengetahui, oh ini apabila saya membuka data yang sifatnya personal sebuka-bukanya, ada potensi akan digunakan oleh pelaku kejahatan. Ini adalah salah satu konsep tadi yang kami sampaikan, bagaimana upaya kita untuk mengedukasi publik dengan catatan bahannya ini bisa kita dapatkan di semua lini, baik itu yang ada di lingkup kepolisian, kemudian juga di interdepartemen yang ada. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ketiga? Kami persilakan. Oke, silakan dari sebelah kanan. Terima kasih moderator. Kami Sertifiat ada sedikit tanggapan dari penyampaian yang disampaikan. Tidak menutup kemungkinan juga tantangan literasi digital ini masuknya harus informasi yang banyak, begitu juga dengan banyaknya konten-konten negatif. Mungkin selain pembahasan kita ini juga kami memberi masukan, kita juga harus lebih fokus menghadapi tantangan-tantangan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, satu tanggapan atau saran sepertinya, silakan. Baik, terima kasih untuk Serdikia masukan bagi kami. Jadi tidak hanya kepada hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi juga, tetapi kepada kencangnya arus informasi yang masuk ke Indonesia. Bagaimana kita bisa memfilter dalam tanda kutip dengan tadi yang disampaikan oleh Serdik, freedom of speech tetap kita tingkatkan, maksudnya tetap kita kelola, tapi arus informasi kita kendalikan dengan etika yang dimiliki. Terima kasih. Baik, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Sir Tik Dagan tentang literasi digital ini, sehingga dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang ketiga ini, kita dapat mengambil suatu kesimpulan dari kegiatan diskusi kita kali ini, yaitu kehadiran Polri dalam khasanah literasi digital melalui Babin Kamtibnas diharapkan menjadi suatu pengayaan upaya untuk mencerdaskan publik agar terhindar dari praktik-praktik kejahatan cyber yang sangat merugikan. Semoga kita yang hadir di sini juga menjadi semakin tercerahkan dan dapat berkontribusi untuk meningkatkan indeks literasi digital Indonesia demi mendukung terciptanya stabilitas Kamtibnas untuk menunjang Indonesia yang lebih maju. Sebagai penutup, kami akhiri kegiatan diskusi kita kali ini dengan sebuah pantun juga. Pergi ke pasar membeli garam kristal, pulangnya mampir membeli baju. Mari kita tingkatkan literasi digital terus untuk Indonesia yang lebih maju.